Begitulah kita kalau menghadapi orang Kristen. Mentok sampai di situ nggak juga terlihat imannya. Terakhir kita pakai tes energi. Apa? Tes energi. Mau dibuktikan? Coba satu orang yang anak muda tampil ke depan, yang badannya besar, tangannya gede, badannya besar. Kalau maju ke depan satu orang saja. Anak muda. Yang tangannya besar, jangan yang kecil. Yang tangannya besar, yang gemuk. Ya silakan. Yang merasa dirinya besar maju ke depan. Ya boleh, dua orang boleh, silakan dua orang, silakan maju ke depan. Ya silakan maju ke depan. Kita coba tes energi dalam rangka pembuktian agama siapa yang benar. Coba abang tangan begini, lurus begini. Nanti saya akan tekan tangan abang ke bawah, tapi tolong ditahan, pakai energi yang sekuat-kuatnya, dengan tenaga yang paling kuat. Siapa yang kalah? Apakah saya mampu menurunkan tangan beliau ya? Hitung, 1, 2, 3. Luar biasa tenaganya, hebat tenaganya. Kayaknya gue sarapan nih. Sekarang kita coba. Apakah salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua seorang ustadz dari agama Islam mengutak-atik Alkitab di dalam masjid, saudara. Yang mereka semakin berani mengolok-olok Alkitab umat Kristiani. Ya, ustadz ini ia sering melakukan adegan-adegan yang pada akhirnya merendahkan, melecehkan, dan menjelek-jelekan kitab suci, yaitu Alkitab. Oleh sebab itu saya memviralkan kembali video ustadz ini, karena menurut saya apa yang ustadz lakukan, ya, apa yang dilakukan oleh ustadz ini terhadap Alkitab saya adalah tindakan pelecehan. Ya, Pak Ustadz boleh tidak percaya dan tidak suka kepada Alkitab, tetapi jangan sekali-sekali Anda mengutak-atik kitab suci saya, di mana kitab suci saya yaitu Alkitab adalah merupakan kitab suci yang paling sakral di dalam iman saya. Oleh karenanya langsung saja kita saksikan ocehan ustadz yang sangat, menurut saya orang ini sungguh tidak memiliki etika dan pola pikir yang benar terhadap kitab suci agama lain. Inilah dia videonya yang berikut ini. Begitulah kita kalau menghadapi orang Kristen. Mentok sampai di situ nggak juga terlihat imannya. Terakhir kita pakai tes energi. Apa? Tes energi. Mau dibuktikan? Coba satu orang yang anak muda tampil ke depan, yang badannya besar, tangannya gede, badannya besar. Kalau maju ke depan satu orang saja. Anak muda. Yang tangannya besar, jangan yang kecil. Yang tangannya besar, yang gemuk. Ya silakan. Yang merasa dirinya besar maju ke depan. Ya boleh, dua orang boleh, silakan dua orang, silakan maju ke depan. Ya silakan maju ke depan. Kita coba tes energi dalam rangka pembuktian agama siapa yang benar. Coba abang tangan begini, lurus begini. Nanti saya akan tekan tangan abang ke bawah, tapi tolong ditahan, pakai energi yang sekuat-kuatnya, dengan tenaga yang paling kuat. Siapa yang kalah? Apakah saya mampu menurunkan tangan beliau ya? Hitung, 1, 2, 3. Luar biasa tenaganya, hebat tenaganya. Kayaknya gue sarapan nih. Sekarang kita coba, apakah ketika beliau memegang Alkitab ini masih punya kekuatan seperti tadi? Kita lihat, coba pegang, ini ada sensornya ini, Pak. Pegang tangan kanan, pegang kiri, tangan kiri, ya, tangan kiri pegang gini, tangan kanan begini. Ya, seperti tadi. Kalau tadi waktu masih kosong, Bapak Ibu, energinya sangat kuat sekali. Tapi sekarang, ya, dan itu ya, ya. Sekarang begitu dia pegang, langsung hilang kekuatan beliau. Inilah salah satu keajaiban Islam. Buktikan. Seperti tadi Bang, jangan diulang ya. 1, 2, 3. Mana tenaga beliau? Mana tenaganya? Langsung hilang. Padahal saya tidak pakai tenaga. Ulang, sekali lagi. Ya. Bang, keluar dari
lagi semuanya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Subhanallah. Sekarang pegang Quran. Pegang Al-Quran. Sama, ini sensornya ada juga. Seperti tadi, jangan ada yang berubah. Abang lama lagi seperti tadi. Ya, 1, 2, 3. Subhanallah. Apa yang? Ya, subhanallah. Kenapa? Karena ini kebenaran. Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Karena ini bukan kebenaran, langsung tidak ada energi sama sekali. Allah Akbar. Satu lagi, terima kasih. Satu lagi, beliau, coba. 3. Sakit tangan saya, Pak. Sama ya? Sekarang beliau baca. Saran dari kecil. Sekarang dibaca satu ayat saja. Bebas yang mana mau bacanya? Bebas yang mana? Kata musuh, aku akan mengajar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi darah kaki. Cukup. Dibaca pun langsung hilang energinya. Betul seperti itu. Jangan ada di luar lagi. Keluarkan tenaganya. 1, 2, 3. Lagi, Ustaz. Lagi, oke. Paham ya? Ya. 1, 2, 3. Iya. Hilang langsung. Coba baca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Coba. Bentar lagi. Tahan lagi. 1, 2, 3. Subhanallah. Apa bahasa? Kuat. Subhanallah. Saya ulang ya. Ini kalau kita melawan orang Kristen pakai logik, pakai dalil-dalil ini yang tidak mempan, pakai logik tidak kuat lagi. Terakhir tes energi pakai ini. Insya Allah kau goyang imannya insya Allah ya. Insya Allah Bapak Ibu, ini aja ceramah dari saya, bukan ceramah, cerita-cerita dongeng. Mudah-mudahan ini dapat menyemangati kita, karena dari tadi Ustazah sudah banyak ilmu diberikan, Ustaz Insan sudah banyak ilmu. Kita hanya sekarang memperagakan bukti keunggulan agama Islam dari energinya maupun dari aspek yang lain. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Nah teman-teman, itulah dia video seorang ustadz, seorang pemuka agama Islam. Saya bilang dia adalah seorang pemuka agama Islam karena ustadz ini adalah seorang penceramah kondang, dan di kalangan umat Islam sendiri juga ia adalah seorang ustadz ya, atau pemuka agama ya. Ustadz ini seringkali ia melakukan adikan-adikan yang merendahkan, melecehkan, dan menjelek-jelekan Alkitab ya. Oleh sebab itu saya terus viralkan kembali video Ustadz ini, karena menurut saya apa yang dilakukan oleh Ustadz ini sungguh-sungguh tidak etis ya, sungguh sangat menyedihkan saudara ya. Ustadz ini ia melakukan pelecehan terhadap Alkitab saya ya. Tindakan Ustadz ini sungguh sangat tidak terpuji sebagai seorang pemuka agama saudara ya. Saya mau katakan, Pak Ustadz boleh tidak suka kepada Alkitab, boleh tidak mempercayai Alkitab ya, tetapi yang saya tegaskan di sini, jangan sekali-sekali Anda mengolok-olok dan juga menjelek-jelekan serta mengutak-atik kitab suci saya di dalam rumah ibadah saudara ya. Alkitab adalah dasar dan fondasi saya untuk beriman kepada Tuhan ya. Jadi kalau Anda mengutak-atik kitab suci agama lain, sama halnya Anda sedang tidak menghargai dan menghormati keberadaan agama tertentu, dan dipastikan Anda memiliki kebencian. Dan jadi oleh karenanya Alkitab adalah kitab suci yang paling sakral di dalam iman saya ya. Teman-teman, tanggapan saya terhadap Ustadz ini, yang pertama, Ustadz ini dengan sengaja ia merendahkan Alkitab ya, dengan sengaja ia melakukan eksperimen bodoh ya.
seharusnya Pak Ustadz yang Anda bahas di dalam masjid adalah Al-Quran, ya. Al-Quran, bukan Alkitab, ya. Alkitab bukan kitab suci Anda, Pak, ya. Anda sudah mualaf, tidak relevan untuk Anda bahas dan kaji Alkitab di dalam rumah ibadah Anda. Anda sudah memasuki kamar orang lain, ya. Deddy Corbuzier mengatakan demikian, ya. Anda sudah memasuki kamar orang lain. Anda tidak perlu kaji Alkitab. Yang perlu Anda kaji adalah kitab suci Anda, Pak. Jadi dalam hal ini Anda tidak punya kapasitas sama sekali untuk menafsirkan dan juga memberikan tafsiran terhadap kitab suci saya, dan terlebih Anda membanding-bandingkan dengan kitab suci Anda, ya. Itu sama halnya Anda mengutak-atik kitab suci agama lain di dalam rumah ibadah Anda. Anda seorang pemuka agama, Anda memberi contoh yang benar, Anda memberi teladan yang benar supaya umat Anda tidak provokasi dengan hal-hal seperti yang Anda lakukan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab bukan mantra, Bapak, ya. Alkitab bukan mantra sehingga Anda membanding-bandingkan dengan kitab suci Anda, ya. Kalau kitab suci Anda seperti mantra dan jimat, ya silakan imani. Tetapi kami orang Kristen tidak pernah mengimani dan menggunakan Alkitab sebagai jimat dan mantra, ya. Tidak pernah dipahami, direnungkan dan dilakukan. Itu Alkitab. Jadi sekali lagi, Alkitab bukan jimat atau mantra, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, adikan dan pembuktian kitab suci Anda adalah eksperimen yang terkonyol dan eksperimen bodoh, ya. Sama sekali tidak ada muatan atau nilai pengujian secara akademis. Jangan-jangan Anda, Pak Ustadz, seorang provokator atau koruptor akademik. Yang saya melihat Pak Ustadz ini, adegan yang dia tunjukkan dan eksperimen yang dia lakukan adalah merupakan settingan, ya. Mungkin mereka sudah janjian dan dua orang itu mereka melakukannya seolah-olah sebuah kebenaran, padahal kebohongan belaka, ya. Kebohongan belaka. Selanjutnya saya melihat Pak Ustadz, dengan berbagai cara Anda merendahkan Alkitab, dengan berbagai cara Anda menjelek-jelekan iman Kristen. Tetapi tahu saudara, pekerjaan itu merupakan pekerjaan iblis. Iblis memakai Ustadz ini untuk memojokkan Alkitab, untuk merendah-rendahkan Alkitab, untuk menjelek-jelekan Alkitab, untuk melecehkan iman kekristenan. Pekerjaan itu adalah pekerjaan iblis. Ya, memang iblis tidak suka terhadap firman Allah, sebab iblislah pembunuh manusia sejak semula, dan ia sedang mencari pengikutnya, termasuk Pak Ustadz tadi yang mengutak-atik Alkitab, ya. Dan yang terakhir, saya tantang Ustadz Nababan, hadirkan saya di dalam eksperimen Anda, ya. Sekali lagi saya tantang Ustadz Nababan untuk menghadirkan saya di dalam eksperimen Anda. Saya akan datang, ya. Saya tunggu kapan Anda melakukan eksperimen dan juga adegan-adegan konyol tersebut, ya. Oleh karenanya demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Siapa? Tony. Siapa Tony? Oh, menaik motor mereka ya? Iya, nggak sendiri dia. Oh, dia sendiri.